itu Rudiana sedang terganggu jiwanya. Ya, bukan berarti ya itu Rudiana gila, bukan. Sedang terganggu karena kehilangan alamnya. Kok bisa disuruh nangkep orang-orang, tangkap. Orang gila disuruh tangkap, diperiksa pula. Akhirnya dari awalnya yang mereka orang gila, semuanya jadi gila. Kasusnya jadi gila. Jadi gila. Gitu. Dan putusannya pun jadi putusan gila. Kalau ini diteruskan negara gila. Negara gila. Makanya butuh orang gila untuk mengeksekusi ini siapa? Saya orang gila. Gitu. Bener lo. Banyak yang penasaran kenapa begitu getol saya mengkritisi kinerja polisi. Yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita semua ya, dan termasuk kepada diri pembuat konten ini. Bayangkan ketika rekayasa itu merugikan Anda dan merugikan keluarga Anda. Apa yang Anda rasakan? Itulah makanya selalu saya katakan bahwa polisi itu harus tegak lurus terhadap bukti dan fakta. Dia tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang sedang berperkara, sehingga melahirkan keputusan yang objektif. Karena hari ini polisi kita, polisi negara Republik Indonesia bisa masuk ke segala lini perkara. Perkara perdata juga mereka bisa masuk, perkara pidana juga mereka bisa masuk. Kenapa saya katakan perkara perdata dia bisa masuk? Sekiranya misalnya perkara itu menyangkut dengan sengketa tanah, nanti mereka ini akan bermain seolah-olah surat salah satu lawan ini yang yang katakanlah yang kontra dengan mereka ini akan dikondisikan bagaimana surat ini seolah-olah surat palsu. Padahal ketika misalnya ada surat timbul di dalam objek yang merugikan salah satu pihak, maka jalan hukum yang bisa ditempuhnya adalah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan surat yang dianggap keliru terbit di objek dia sehingga merugikan dia. Bukan dibawa ke kantor polisi, dilaporkan menjadi perkara pidana. Karena segala sesuatu, katakanlah perkara sengketa itu tidak semuanya bisa diselesaikan secara pidana. Karena keputusan pidana dia tidak eksplisit mengatur tentang siapa yang lebih berhak atas sebuah objek. Itu katakanlah yang menyangkut dengan harta benda. Tapi ketika misalnya ada perkara yang dimana saudara kita dijadikan sebagai tumbal untuk pertanggungjawaban pengungkapan. Katakanlah ada perkara perampokan. Karena polisi dikejar untuk mengusut tuntas sehingga dibuatlah tersangka palsu. Dikondisikanlah seolah-olah mereka sebagai pelaku. Sama misalnya seperti yang terjadi di Cirebon. Sama seperti yang terjadi di Pangkalan Kerinci, yang terjadi di Medan, yang terjadi Sengkon dan Karta. Nah inilah yang selalu saya kritisi. Jadi saya tidak ada tendensi apapun dengan kepolisian. Saya hanya ingin semata-mata kepolisian itu bergerak atas nama negara yang dapat memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia. Jadi dia tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang sedang berperkara. Yang kedua yang ingin saya tegaskan, kalau misalnya perkara itu adalah harta benda yang menyangkut dengan kepemilikan hak atas tanah, kan langkah-langkah hukumnya sudah jelas. Ada pengadilan negeri, ada pengadilan tata usaha negara. Kenapa harus polisi yang bermain? Karena kecenderungan masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat yang awam, dia akan ketakutan berurusan dengan polisi sehingga dia dengan terpaksa akan melepaskan haknya daripada dia harus berurusan dengan hukum atau berurusan dengan polisi. Inilah yang selalu saya soroti. Inilah yang selalu saya kritisi. Ya, saya secara pribadi ada kena, tapi nggak terlalu berpengaruh sebetulnya. Tetapi banyak klien saya, banyak masyarakat yang menurut saya ini salah ditangani oleh kepolisian. Katakanlah misalnya ada seorang kepala desa menerbitkan surat di atas satu objek yang dimana objek itu sudah ada sertifikat. Apakah itu surat palsu? Menurut saya bukan. Itu bukan masuk surat palsu yang bisa dibawa ke ranah pidana. Tetapi diterbitkan secara melawan hukum, unprosedural. Nah kalau dia ada maladministrasi dalam hal penerbitannya itu, maka dibawalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau di Pengadilan Tata Usaha Negara itu hak kebendaan yang bisa bergeser kepada orang lain, tapi dia tidak mengancam jiwa orang harus berurusan dengan kurungan atau penjara. Inilah yang selalu saya kritisi. Jadi bagi rekan-rekan semua, saya tidak ada tendensi dan kebencian saya terhadap institusi. Tetapi saya ingin institusi kepolisian ini menjadi institusi yang bergerak
dengan kacamata kuda, bergerak lurus, hanya melihat sebuah fakta, hanya melihat sebuah kebenaran. Jadi dia tidak melihat subjek hukum. Oh, ini berduit, oh ini saudara, ini teman. Kalau terjadi misalnya konflik interest, konflik kepentingan di dalam hal salah satu pihak yang berperkara itu ada hubungan keluarga, sebaiknya dia mundur, serahkan kepada orang lain yang tidak konflik, yang netral gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Polisi kalau terbalik ya gitu. Terbalik ya Bu. Orang yang bohong, orang yang jadi saksi bohong, jadi penipu, jadi saksi bohong, laporannya diterima, langsung ditindaklanjuti. Tapi kalau orang yang baik-baik, lapor nggak digubris. Emang bener yang lapor Aep, berani sumpah. Apa berani sumpah kalau yang lapor Aep? Yang lapor Rudiana kan. Rudiana kan yang lapor kan. Karena ada Dedek kan. Makanya Dedek sama Bang Dedi dilaporkan. Pasal dia takut kebongkar rahasianya. Itulah busuknya Rudiana. Yang lapor aslinya bukan Aep, tapi Rudiana yang lapor. Dikira kita orang ini orang goblok apa dibodohin. Aep lapor polisi, melaporkan Kang Dedi sama Dedek. Aep itu ada apanya? Aep itu ada apanya? Yang lapor Rudiana kan? Yang lapor kan? Nggak tahu Bu. Yang lapor orang yang belakangnya Aep. Kalau penipu, tukang bohong, lapor dipercaya. Kalau yang benar-benar jujur, lapor nggak dihiraukan. Terbalik ya. Pak. Ini Anda di mana? Berani disumpah kalau yang lapor itu Aep. Bilang aja lah yang lapor Rudiana gitu loh. Jangan pakai basa-basi Aep segala. Ada apanya? Aep lapor itu ada apanya Aep itu? Kalau dia nggak salah, kenapa dia nggak keluar? Kenapa dia ngumpet? Kenapa dia nggak menunjukkan wajahnya di medsos kalau dia nggak salah? Sebenarnya polisi bisa mikir lah. Kalau dia nggak salah, kenapa dia nggak tampil di media? Kenapa dia sembunyi kalau nggak salah? Ini dipakai buat bapak itu yang ngomong itu. Jangan asal kalau orang berbuat baik dibuat masalah, tapi yang pembohong penipu dipercaya. Dan mana Pak? Bapak Rudiana panik di depan publik. Panik ya Bu. Malu sama kamera. Ya Bu. Muncul juga nih Pak ya. Jangan muncul karena mencari keadilan Pak atas meninggalnya anak Bapak, tapi Bapak muncul karena mempertahankan jabatan dan kekuasaan kan Pak. Bang Hotman gimana nih sekarang udah belok ya. Kata Bang Hotman 7 terpidana itu sudah digoreng-goreng, bukan digoreng lagi Bang. 7 terpidana itu sudah dipepes dan dioseng-oseng sampai berubah wajahnya seperti pelangi, ada hijau, merah, kuning, biru. Baru Diana berjuang untuk apa Bapak muncul? Untuk mencari keadilan. Benar nih mencari keadilan apa mempertahankan jabatan Pak. Kasihan tuh Pak 7 terpidana ini yang sekarang masih mendekam di bui atas kelakuan Bapak yang Bapak menjebloskan dia. Karena 7 terpidana itu tidak bersalah Pak, salah tangkap. Bapak dengar omongan Aep dan Dede, sekarang Dede udah insaf tuh Pak. Sekarang Bapak belum insaf, masih percaya terus omongan Aep. Gimana sih seorang kepala Kapolres percaya sama tukang cuci mobil? Logikanya di mana Pak? Jangan pura-pura nggak tahu Pak, jangan pura-pura bego Pak. Kasihan tuh 7 terpidana itu. Bapak nggak ada rasa kemanusiaan, nggak punya hati ya Bapak ya. Saya juga tahu atas meninggalnya anak Bapak, tapi Bapak bagaimana perasaan dan hati kecil Bapak sampai menjebloskan anak 7 terpidana itu yang tidak bersalah. Sekarang jujurlah, berterus terang lah, katakan yang sejujur-jujurnya Pak.
Capek saya ngelihat kasus ini Pak, ribet. Semua rakyat Indonesia pada bingung dibikin Bapak. Bingung. Ada gila. Gimana hati nurani Bapak? Semua orang dikerjain sama Bapak. Rakyat Indonesia dibikin bingung.